Banjir dengan skala besar melanda wilayah Kalimantan Selatan pada pertengahan Januari 2021. Banjir di Kalsel tercatat merendam sedikitnya 27.111 rumah pada 14 Januari 2021. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, terdapat 7 kabupaten atau kota terdampak banjir, di antaranya Kabupaten Tabin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Banjir yang menerjang Kalsel selama beberapa hari terakhir telah menewaskan 5 orang dan membuat 112.709 orang lainnya kehilangan tempat tinggal hingga mengungsi. Pulau Kalimantan yang kita kenal sebagai paru-paru dunia dengan luas hutannya bukan kali ini saja diterjang banjir. Tahun lalu pun pada pertengahan September, Kalimantan Tengah terendam banjir. Sejumlah daerah terendam seperti Lamandau, Katingan, Seruyan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kapuas. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng mencatat lebih dari 6.445 kepala keluarga atau 17.000 jiwa terkena dampak banjir. Sobat Literatur, mengapa daerah yang dikenal sebagai paru-paru dunia dengan hutan yang luas bisa terkena banjir? Tentu ini perlu dikaji dan didiskusikan. Mari kita diskusikan dengan saya Aisyita. Inilah literatur. Ya, menurut kami bukan semata-mata hanya faktor karena curah hujan yang tinggi gitu ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga itu. Sampai kemudian banjir yang terjadi hari ini bisa menjadi besar seperti ini. Sebelum membahas, saya dan kru literatur mengucapkan turut berduka cita atas beberapa bencana yang terjadi di negeri ini. Di antaranya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gempa bumi di Sulawesi Barat, dan banjir serta tanah longsor di Kalimantan, dan juga meninggalnya beberapa ulama di akhir-akhir ini. Semoga dengan bencana ini menjadikan kita bangsa yang tangguh dan optimis dalam menghadapi masalah, sehingga mengoreksi diri supaya memperhatikan lingkungan sekitar. Sobat Literatur, berdasarkan keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Raditya Jati, banjir yang melanda Kalimantan Selatan dipicu oleh tingginya intensitas hujan. Namun, sebagian pihak menuding banjir di Kalimantan adalah bencana ekologis. Penyebabnya bukanlah alam itu sendiri. Hujan dengan intensitas tinggi bukan penyebab utama dari banjir. Dalam buku Toxic Turmoil, Psychological and Societal Consequence of Ecological Disaster mendefinisikan bahwa bencana ekologis adalah peristiwa yang tiba-tiba dirasakan oleh kelompok populasi yang berbahaya pada skala tertentu dan butuh usaha ekstra untuk mengatasinya. Bencana ekologis menyebabkan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, memaparkan bahwa banjir di Kalimantan yang kian parah dari tahun ke tahun disebabkan oleh darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan WALHI, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang berstatus aktif dan sebagian lainnya telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Selain itu, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan Kalsel, hampir 50% diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Sementara itu, di Kalteng jutaan hektar kawasan hutan dibuka dan diberikan izin untuk hak pengusaha hutan atau HPH, hutan tanaman industri atau HTI, dan pertambangan, hingga paling masif adalah perkebunan sawit di hampir semua wilayah Kalteng,
terutama wilayah hulu yang hutannya semakin terbuka. Bencana ekologis diperparah dengan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membuka proyek cetak sawah atau food estate. Khususnya sekarang ada di Kabupaten Pulang Pisau yang kita ingin memastikan dimulainya food estate untuk yang semuanya nanti di sini 168.000 akan ditanami padi. Proyek ini katanya untuk ketahanan pangan. Pemerintah pada bulan Juli lalu mengumumkan rencana buka lahan 9.000 hektar untuk mencetak sawah raksasa. Padahal, seperti kita ketahui, hutan sangatlah penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon berperan mengurangi kadar CO2 di udara dan menghasilkan O2. Pohon juga dapat menahan laju air hingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Berdasarkan penelitian dikutip dari National Geographic Indonesia, tegakan hutan yang berdaun jarum mampu membuat 60% air hutan terserap ke tanah. Bahkan, tegakan hutan yang berdaun lebar mampu membuat 80% air hujan terserap ke tanah. Jadi, Sobat Literatur, betapa pentingnya menjaga lingkungan agar sistem ekologi seimbang. Sudah sepatutnya kerusakan lingkungan menjadi tolak ukur terjadinya bencana banjir. Banjir tidak hanya ditanggulangi dengan pengetatan infrastruktur seperti alat penyedot air, akan tetapi sebuah kesatuan dengan lingkungan, seperti upaya melestarikan hutan, reboisasi, dan usaha menjaga lingkungan lainnya. Meminjam kata Tamrin ketika pada 1932 mengunjungi korban banjir di Kampung Pekampangan, banjir dibicarakan hanya saat musim hujan tiba, lantas dilupakan saat air surut dan musim hujan berlalu. Kemudian dibicarakan lagi saat musim hujan datang, dengan terkejut karena banjirnya lebih besar lagi. Dalam teori etika lingkungan, manusia merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dengan lingkungan. Sebagai makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan, manusia memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam lingkungan. Perilaku positif manusia dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, sedangkan perilaku negatifnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Saya Ayu Sita, salam literasi.